Oke, baik teman-teman. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di mata kuliah Micro Teaching di hari ini. Alhamdulillah untuk kehadiran teman-teman yang lain sudah jam 2 ya. Jadi untuk itu kan guru sudah lengkap semua dan observer hanya ada satu yang tidak hadir. Maka dari itu sama-sama kita mulakan pembelajaran Micro Teaching di hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya di hari ini yang akan tampil untuk micro teaching ada saya sendiri Indah Hafizah, Ikon Aldi Wardana, dan Irsalina Aulia. Untuk observernya ada Hasna Bini Nurpati, Umi Halimatus Sadiah, dan Kira Deswita. Oke, langsung saja untuk penampilan pertama. Saudara Ikhwan Aldi, untuk Ikhwan Aldi dipersilakan. Untuk teman-teman yang menjadi siswa diharap partisipasinya untuk mengikuti pembelajaran micro teaching di hari ini. Oke, terima kasih. Aldi, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, Bapak ingin absen dulu ya. Indah Fiza hadir. Hadir, Pak. Ya, Hasna Dini Nurfati. Ya, Hasna kemana nih Hasna? Ramadan Al-Madani. Ya, belum pada hadir ya. Ini 2 orang berarti belum hadir. Ya, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Ya, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu. Ayo bareng-bareng ya, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi zidni ilma Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin. Ya, siapkan bukunya ya anak-anak. Sekarang kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 1, pelajaran 10 dengan tema perilaku terpuji. Udah dikeluarkan semua bukunya anak-anak? Sudah, Bapak. Ya, sekarang kita masuk ke pelajaran. Nah, di sini ada perilaku terpuji. Di gambar ini ada teman kita yang sedang memaafkan kesalahan temannya. Memaafkan adalah perilaku terpuji. Selanjutnya, di sini ada suka berbohong adalah perilaku tidak terpuji. Suka menghina juga adalah perilaku tidak terpuji. Suka minder atau tidak percaya diri adalah perilaku tidak terpuji. Nah, Bapak ingin bertanya, siapa di sini yang suka berbohong? Ya, alhamdulillah ya. Jangan ada yang berbohong, karena berbohong adalah perilaku tidak terpuji. Nggak boleh. Nah, kita lanjut. Allah tidak sayang kepada anak yang mempunyai perilaku tidak terpuji. Agama Islam mengajarkan tentang akhlak mulia. Apa sih akhlak mulia? Akhlak mulia adalah perilaku terpuji.
perilaku terpuji terdapat pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mencontohkan perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh-contoh sifat terpuji antara lain suka memaafkan kesalahan teman. Seperti gambar yang tadi ya, kita harus suka memaafkan kesalahan teman. Gak boleh berantem. Oke, siapa yang kemarin berantem? Gak boleh ya. Nah, terus ada berbicara sopan dan tidak berbohong. Nah, berbicara sopan dan tidak berbohong, ini sifat terpuji. Kita harus berbicara sopan dan tidak berbohong. Nah, ayo cerita. Di sini terdapat gambar teman kita sedang berebut mainan. Yuk kita cerita. Hadi suka bertengkar dengan teman. Dan Hadi suka merebut mainan teman. Apakah sikap Hadi terpuji? Sikap Hadi terpuji atau tidak, teman-teman? Tidak. Nah, betul. Sikap Hadi tidak terpuji karena Hadi suka bertengkar. Dan Hadi juga suka merebut mainan teman. Itu tidak terpuji. Selanjutnya, apakah Hadi disukai teman-teman? Hadi disukai. Tidak. Nah, betul. Orang yang suka merebut mainan teman itu pasti tidak disukai. Nah, selanjutnya, apakah sikap Hadi sesuai dengan ajaran Islam? Tidak. Iya, betul. Sikap Hadi tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yuk, kita cari jawabannya juga biar benar. Berkata yang baik. Di sini terdapat gambar teman-teman kita sedang berkata yang baik kepada Bu Guru. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berkata yang baik. Berkata yang baik artinya berkata benar, sopan, dan santun. Berkata tidak boleh menyakiti hati teman. Anak muslim harus berkata yang baik. Tuh, anak muslim harus berkata yang baik. Ya, selanjutnya hormat dan patuh. Di sini terdapat gambar teman kita sedang merapikan selesai dia belajar. Ini adalah tanda hormat dan patuh teman kita kepada orang tua dan guru. Apa sih hormat? Hormat artinya menghargai atau berperilaku sopan. Dan patuh artinya taat atau menurut. Anak muslim harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, di sini ada contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Di sini terdapat gambar teman kita sedang mendengarkan nasihat orang tua. Nah, bila kita sedang dinasehatkan oleh orang tua, guru, atau siapapun, kita wajib patuh. Oke, anak-anak. Selanjutnya, Iya, Bapak. terdapat contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, teman kita sebelum bermain, dia berpamitan pada orang tua saat akan bermain. Siapa di sini yang kalau pengen main, berpamitan dulu sama orang tuanya? Ya, bagus. Ya, bagus. Sebelum bermain, kita harus berpamitan kepada orang tua biar orang tua tidak khawatir. Nah, di sini ada contoh hormat dan patuh kepada anggota keluarga. Di sini terdapat gambar teman kita sedang membantu ibu membawakan piring kotor ke dapur. Siapa yang di sini kalau selesai habis makan membawakan piring kotor ke dapur? Saya. Iya, Pak.
Ya, bagus. Kalau kita bisa selesai makan, biasakan membawa piring kotor sendiri ke dapur. Kalau bisa dicuci juga biar meringankan orang tua. Selanjutnya ada contoh hormat dan patuh kepada anggota keluarga. Nah, di sini terdapat gambar teman kita sedang bermain bersama adik dengan rukun. Nah, bermain dengan siapapun, yang penting rukun, jangan berantem, karena berantem adalah sifat tidak terpuji. Nah, di sini ada contoh hormat dan patuh kepada guru. Nah, di sini terdapat gambar. Teman-teman sedang memerhatikan penjelasan guru. Tuh, ayo coba anak-anak, siapa yang tidak merhatikan? Alhamdulillah. Nanti Bapak tanya ya kalau yang tidak perhatikan. Ya, selanjutnya ada contoh hormat dan patuh kepada guru. Di sini terdapat gambar teman kita sedang menyalami guru saat bertemu. Ini adalah sifat patuh, sifat hormat kepada seorang guru. Kita harus hormat dan patuh kepada seorang guru. Karena beliaulah kita jadi tahu apa yang kita belum tahu. Nah, selanjutnya ada bersyukur. Bersyukur di sini terdapat gambar teman kita tadi yang sedang merapikan buku selesai belajarnya. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan nikmat yang banyak seperti nikmat sehat, badan, dan hidup bahagia. Anak muslim harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Jika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kita. Intinya kita harus bersyukur, oke? Nah, di sini ada cara bersyukur kepada Allah. Di sini teman kita sedang mengucapkan kalimat hamdalah untuk selesai makan, dan sebelum makan biasanya kita membaca doa. Coba Siti Hajar bacakan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, bagus. Terima kasih Siti Hajar. Nih, pintar dia udah hafal doa sebelum makan. Selanjutnya di sini ada cara bersyukur kepada Allah. Jika orang tua kita mempunyai rezeki lebih, kita bisa bersedekah kepada sesama. Contohnya terdapat pada gambar di sini, seseorang yang sedang bersedekah kepada sesama. Selanjutnya, nah di sini ada pemaaf. Anak muslim harus memaafkan kesalahan orang lain. Jadi di kelas ini tidak ada yang boleh berantem. Kalau berantem, langsung minta maaf. Oke? Ya, selanjutnya di sini ada sikap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersikap lemah lembut. Nabi Muhammad bersikap lemah lembut. Nabi Muhammad pemaaf tuh. Nabi Muhammad adalah seorang pemaaf pada setiap orang yang berbuat salah kepada beliau. Tuh. Selanjutnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dendam tuh, tidak pernah dendam. Beliau orangnya sangat pemaaf. Dan sebagai anak muslim yang soleh,
Kamu harus memaafkan orang lain jika berbuat salah kepada kalian. Ya, selanjutnya, sebaliknya, jika kamu berbuat salah kepada orang lain, kamu harus meminta maaf. Kita harus gentleman. Kalau kita punya kesalahan, kita maju, kita tanggung jawab apa yang kita perbuat, oke? Itulah ciri-ciri umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada jujur. Di sini terdapat gambar anak Muslim harus jujur segala macam hal. Karena jujur, ah, teringat kata jujur, Bapak teringat dengan kata-kata bapaknya Sidul. Jujur biar hidup kagak hancur. Karena dari jujur kita bisa dapat dipercaya oleh orang. Karena jarang orang yang jujur. Orang jujur itu sangat bagus. Jadi anak-anak harus mempraktekkan sifat jujur kepada siapapun, oke? Nah, jujur artinya apa sih? Ya, jujur artinya berkata benar atau tidak bohong. Jujur juga berarti tidak berbuat curang, no. Anak-anak, kalau ada yang bermain, gak boleh curang. Karena curang adalah sifat tidak terpuji. Sebagai anak muslim yang soleh, kamu harus berperilaku jujur dalam perkataan dan perbuatan. Anak yang jujur akan disayang oleh Allah. Anak yang jujur disukai teman-temannya tuh. Karena orang jujur adalah orang yang baik. Orang yang jarang ditemukan. Karena dari itu kita harus belajar sifat jujur. Nah, di sini ada percaya diri. Di sini terdapat gambar ada teman kita yang sedang tampil di depan kelas. Nah, buat anak-anak semua, kita harus percaya diri, kita harus bisa. Jangan takut apa yang dikatakan teman, kita harus pede, harus percaya diri. Oke? Nah, percaya diri artinya percaya kepada kemampuan dirinya sendiri. Anak muslim yang percaya diri tidak akan merasa takut melakukan sesuatu. Anak muslim yang percaya diri akan memiliki keberanian melakukan sesuatu. Nah, buat teman-teman nih, biasanya di kelas ada yang maju. Kita harus percaya diri, jangan takut sama yang lain. Pokoknya kita harus percaya diri, buktikan bahwa kita bisa. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan anak-anak. Cek. Ya, udah paham semuanya. Cek, cek. Pak Guru, kalau misalnya bohongnya untuk kebaikan boleh atau enggak? Nah, bohong kebaikannya seperti apa nih? Ya kan biasanya ada tuh Pak Guru, bohong untuk kebaikan. Nah, Misalnya contohnya. Ya, teman kita, contohnya. misalnya teman kita bajunya menurut kita nggak bagus, tapi biar dia nggak sedih, kita bilangnya bagus. Itu dosa nggak Pak Guru?
Ya, itu nggak apa-apa. Sebenarnya kita malah bagus, malah kita tidak biar hati dia tidak sedih. Sama seperti misalnya teman kita sedang berantem nih. Misalnya teman kita sedang berantem, dia tidak mau meminta maaf. Nah, kita sebagai penengah, kita misalnya si Rama sedang berantem sama si Patir. Nah, si Patir sama Rama tidak mau meminta maaf. Kita sebagai penengah, kita berbohong. Misalnya, Rama, kamu dapat salam dari Patir, katanya Patir mau minta maaf. Nah, sebaliknya juga kita ngomong ke Patir, Patir, Rama mau minta maaf sama Patir. Nah, kita sebagai penengah, itu nggak apa-apa dengan intinya kita kita berbuat baik agar teman kita ini bertemanan kembali. Ini adalah sifat terpuji walaupun ini berbohong. Sebenarnya berbohong juga tidak baik, tapi kalau untuk kebaikan diperbolehkan ya anak-anak. Paham anak-anak? Paham. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup ya pembelajaran hari ini. Nah, setelah belajar, jangan lupa kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya anak-anak. Ambil yang baik, buang yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk Ikhwan Aldi yang sudah menampilkan pembelajaran micro teaching-nya. Untuk selanjutnya, pembelajaran micro teaching akan dilanjutkan oleh saya sendiri, Indah Hafiz. Sebentar ya. Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat di pembelajaran daring pada hari ini. Sebelumnya, untuk memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Ibu Pandu ya. Dimulai dengan taus dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Ibu absen dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Halimatus Sadiah hadir. Hadir, Bu. Ahda Aulia Fajriah. Hadir, Bu. Siti Hajar. Hadir, Bu. Wanda Khairunisa. Wanda tidak hadir. Hadir, Bu. Nishma Syania. Tidak hadir ya Nishma. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini yang nggak masuk, tadi ada Fidini dan Zahira yang telah izin ke Ibu karena dia ada sesuatu agak. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tema 3,
Untuk itu disiapkan yuk bukunya. Untuk buku tema 3. Kegiatanku, subtema. Kita akan belajar tentang subtema 4, yaitu Bu Guru, aku hadir. Tadi mau mencet mic tapi malah mencet keluar. Maaf ya, Bu Guru. Nah, oke. Oke, sekarang dibuka ya bukunya ya. Mari sama-sama dibuka bukunya. Hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Matematika bukan, Bu? Kenapa Wanda bisa bilang matematika? Karena gambarnya angka. Oke, pinter. Betul sekali, Wanda Khaironisa. Hari ini Ibu akan memaparkan tentang pembelajaran operasi hitung, pengurangan, dan penjumlahan. Oke. Sebelum itu, kita akan melakukan penjumlahan atau pengurangan. Nanti Ibu akan jelaskan apa itu pengurangan dan apa itu penjumlahan. Dan penjumlahan ini melibatkan bilangan cacah yang kalian seperti kemarin sudah hitung di 1, 2, 3 sampai 10 sampai 20. Nah, nanti kita akan melibatkan angka-angka bilangan bulat ya. Oke. Selanjutnya, siapa yang tahu penjumlahan itu tandanya seperti apa? Nah, di sini Ibu akan jelaskan bahwa penjumlahan ditandai dengan tanda plus. Tanda plus ya. Selanjutnya, pengurangan ditandai dengan tanda min, tanda kurang. Ini artinya penjumlahan plus dan pengurangan tandanya seperti strip seperti ini. Oke, selanjutnya ada yang tahu nggak penjumlahan itu apa? Biasanya kalau kalian punya benda nih, kalian misalnya punya 1 pulpen dan kalian punya 1 pulpen lagi, berarti jumlahnya ada berapa? 2. Berarti penjumlahan adalah Penambahan. penambahan dari benda tersebut, atau bisa dibilang cara menumpukan jumlah total 2 bilangan atau lebih dengan menggunakan tanda plus. Menggunakan tanda plus ya. Misalnya, oke, Ibu punya 2 buku. Nah, 1 buku ditambah 1 buku sama dengan 2. pinter. Nah, seperti itu ya. Karena total dari semua benda yang kita pegang atau yang kita punya adalah jumlah dari penambahan 1 benda tersebut. Kemudian, pengurangan adalah cara atau perbuatan mengurangi atau mengurangkan ditandai dengan tanda strip atau min. Soal pengurangan untuk mengetahui berapa banyak yang tersisa dari jumlah awal suatu angka. Jadi misalnya Ibu punya buku ada 3 nih. Bukunya 3 nih. Terus dipinjam nih sama Nijma 1. Jadi sisanya berapa? 2. Nah, seperti itu ya anak-anak. Misalnya jika kalian punya benda yang dipinjam atau hilang, misalnya kalian punya pulpen 3. Terus kalian kehilangan pulpen 1, berarti totalnya dikurang 1 kan? 2 dikurang 1 sama dengan 1. seperti itu ya, anak-anak. Nah, di sini Ibu ada batang warna-warni. Nah, ini adalah sebenarnya model. Sebenarnya kalau misalnya kita belajar offline, nanti Ibu akan bawa bendanya. Tapi sekarang kan kita online, jadi Ibu pakai simulasinya dengan gambar yang Ibu buat ini. Simulasi diagram kuesioner. Namanya diagram kuesioner. Ayo sebutin satu-satu. Ayo sebutin semuanya. Diagram apa nih, Shma? Kuesioner. Kuesioner. Oke. Kuesioner. Oke, menggunakan diagram kuesioner dalam operasi hitung pengurangan. Nah,
Jadi caranya adalah kalau misalnya kita mau mengurangkan angka 9, contoh soal ya, nomor 1, perhatikan. Ini contoh soal nomor 1, 9 dikurang 2. Berarti kita ambil batangnya 1, 9 di sini disejajarkan dengan 2. Maka hasilnya adalah 9 dikurang 2. Itu sama-sama. Sisanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sisanya 7 ya. Coba ya kita lihat batang 7 ini pas nggak dengan batang 9, dengan disejajarkan dengan batang 2. Pas nggak? Kira-kira. Pas ya. Nah, coba-coba kita ganti 7-nya dengan batang 5. Pas tidak anak-anak? Kurang. Kurang nggak? Nah, seperti itu ya jadinya. Menggunakan batang kuesioner ini adalah cara kita menyamakan antara misalnya 9 dikurang 2 adalah 7, hasilnya nggak mungkin 5 karena kalau misalnya kita pakai batang yang 5, batangnya itu tidak pas. Jadi hasilnya adalah 7. Oke, selanjutnya siapa yang mau coba? 10 dikurang 8. Cocoknya sama batang yang mana nih? 4 kah? 6 kah? 5 atau 2? 2. Iya Siti, karena kenapa Siti? 10 dikurang 8 sama dengan 10. Oke, Siti pinter nih. Coba ya kita cocokkan di sini. Betul Siti, pas karena hasil dari 10 dikurang 8 sama dengan 2. Karena 8 ditambah 2 sama dengan 10. 10. Oke, lanjut. Wanda Khairunisa, 7 dikurang 3. 7 dikurang 3. 4 bukan, Bu? Iya, betul. Coba ya, kita coba ya batang yang 4 ya. Jarak, oke. Betul, karena 7 dikurang 4, 7 dikurang 3 sama dengan 4. Korek. Terima kasih Wanda. Selanjutnya Irsalina, 8 dikurang 2 Irsalina. 8 dikurang 2. Hitung. 1, 2. Irsalina ada nggak Irsalina? Ibu cara ngitungnya gimana, Ibu? Ibu cara ngitungnya gimana? Kamu Kalau pakai jari gimana, Bu? tangannya 8. Coba begini tangannya. 8. Misalnya Irsa punya permen 8. Terus Ya. dikasih ke Wanda 2. Jadi sisanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bu. Berarti hasilnya adalah 8 dikurang 2 sama dengan 6. Oke, betul. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Pas ya. Soal terakhir Siti Hajar. Siti Hajar sudah ya tadi? Ganti deh. Hasna. Ada nggak Hasna? Atau Ahda Aulia? Hadir tidak Ahda Aulia? Iya, Ibu. Oke, Ahda. 10 Ya. dikurang 5. 10 dikurang 5. Ahda 10 dikurangi 5. Sisanya 3. Jadi 5, Ibu. Oke, betul Ahda nih. Karena jawabannya tinggal 1 nih, 5. Tinggal 1 doang. Iya. Coba kita sejajarkan. Apakah dia sama?
Oke, betul. Pintar anak Ibu. Tepuk tangan untuk kalian semua. Seperti itu ya cara kerja batang. Tadi batang apa namanya? Kuesioner. Biasanya batang kuesioner ini dibuat bisa menggunakan gabus seperti gabus, terus dikasih kertas karton, terus habis itu disejajarin. Dan panjangnya memang harus sejajar semua dan beda-beda karena biar bisa masuk tuh apa batang kuesionernya. Kalau ini kan simulasi, jadi ibu menggunakan PowerPoint atau ibu menggunakan bentuk persegi panjang yang kemudian ibu sejajarkan nih jadi seperti ini. Itu. Oke. Sudah paham? Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau tanya nggak? Udah paham semua tentang batang kuesioner? Sudah ya? Nanti jika belum paham, Ibu akan berikan tugas. Oke, kita lanjut latihan yang kedua. Ini latihannya diambil dari buku ya. Oke. Sini Ibu ada gambar roti dan mobil, ada apel, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah, ini ada soal latihan lagi ya. Hitunglah hasil pengurangan dan penjumlahan benda pada gambar di bawah ini. Oke, Syifa Aulia, ada Syifa Aulia. Kita coba dulu ya sama-sama. Nomor 1. Ada Bu Guru. Oke, di sini terlihat nggak gambarnya anak-anak? Terlihat. Ya. Kayaknya yang nggak kelihatan muka-muka kalian nih, yang ibu nggak ngeliat nih. Lagi pada ngapain ya kira-kira anak-anak ibu di rumah? Masih perhatiin ibu kan ya? Masih Bu. Oke, di sini ibu ada gambar roti. Nomor 1, kita kerjakan bersama-sama ya, nomor 1. Di sini ibu punya 4 roti ditambah dengan 2 roti. Syifa, jawabannya adalah 4 roti ditambah dengan 2 roti. Sama dengan? Kita hitung 6 sama-sama. Bu. Ya, kita hitung sama-sama. 6 roti. Ya, kita hitung 2, roti ya. Sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Betul, Syifa. Jawabannya adalah 6. Jawabannya 6 ya. Selanjutnya, ada Ikhwan Aldi. Ada Bu Guru. Oke, Ikhwan Aldi, di sini ibu punya mobil. Punya mobil ada 3, terus dikasih lagi nih sama Syifa Aulia 1. Jadi mobilnya ada berapa? Kita hitung sama-sama ya gambarnya ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 Bu Guru. pinter Ikhwan Aldi. Jadi semua jumlahnya adalah 4. 4. Bu Guru banyak punya mobil ya, ada 3, ada 4. Amin. Oke, selanjutnya nih udah agak banyak nih. Wanda Herunisa ada. Hadir. Oke Wanda, Bu Guru punya apel nih Wanda. Bu Guru punya apel nih Wanda. Terus apelnya itu jatuh nih, dikurang ya berarti ya. Kita sama-sama hitung jumlah apelnya ya. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 20, Bu Guru. Ya, betul ada 20 karena ini 5, 5, 5. Ya, semuanya 5 dan barisannya rata. Ada 4 kali. Berarti ada 20 dikurang Dikurang 8. Jadi 20 Sisanya sama dengan 12. pinter Wanda, Bu, 12. itu kalau kayak gitu cara ngitungnya gimana? Kan jari tangannya tidak muat. Jari tangannya tidak muat ya?
pakai jari kaki ya Bu Guru ya. Ya kan kita punya jari kaki ya nak, jari kaki sama jari tangan jumlahnya ada 20. Alhamdulillah kan di sini anak-anak ibu punya jari kaki kan ya. Nggak ada yang nggak punya kan ya. Ya bisa pakai jari kaki atau bisa dihitung dengan cara seperti ini. Kita let's do papan tulis. Kelihatan nggak? Sebentar ya. Geser dulu. Oke Nishma. Tadi berapa? Ada 20. Kelihatan Nishma? Ya, kelihatan Bu Guru. Dikurang 8. Oke, kalau pengurangan kayak gini gimana Bu? Kan 0 Bu. Nggak Iya. bisa dong dikurang 8. Nah, kita pinjem nih Nishma. Kita pinjem ke duanya ini. Kita pinjem berapa? Kita pinjem 1. Ini 1. Ibu Guru duanya baik mau minjemin. Iya baik banget emang kayak gitu nak caranya ya. Jadi ini dipinjemin 1. Jadi dipinjemin jadinya angka puluhan. Nah, terus ini kan dikurang 10 dikurang 8. Nah, ini kan udah bisa dihitung kan karena dia udah dipinjemin nih satunya. Jadi angka puluhan. Nah, habis sih setelah itu 10 dikurang 8 kan jadi bisa tuh. Tadi kan 0, nggak bisa kan dikurang sama 8. Terus udah dipinjemin sama si duanya karena si duanya baik ya Wanda. Jadi 10 dikurang 8 nih. Jadi dia jadi angka puluhan. Jadi 10 dikurang 8 sama dengan 10. 2. 2. Oke, kelihatan nggak? Duanya nggak kelihatan. Nah, Ibu pakai tripod, jadi agak sulit ya. Nggak ada yang megangin. Mati. Oke, ada 2. Terus satunya kan udah nggak ada temen nih, udah nggak ada yang mau dikurangin lagi. Jadi satunya turun deh. Gitu. Jadinya hasilnya 12. 20 dikurang 8 sama dengan 12. Gitu. Nah, terus kalau misalnya angkanya masih satuan seperti yang penjumlahan selanjutnya, penjumlahan apel nomor 4. Ayo Nishma, penjumlahan apel nomor 4. 5 ditambah 5. Ada kan jarinya 10? 5. Iya. Sama jarinya. 5, Nishma punya apel 5 ditambah sama punya Bu Guru 5. Jadi hasilnya adalah 1. 10. 2. 3. 10 ya, nah. Ya. Kelihatan nggak di layar kalian? Iya, kelihatan. Oke, 10. Soal terakhir. Ini ada gambar apa nih kira-kira? Lemon atau jeruk atau semangka? Bola. Ada daun. Bola. Bukan ya nak, ini buah-buahan nak, ini jeruk. Kalau bola beda lagi, ada warna merah putihnya. Merah putih, hitam putihnya. Jeruk. Ya oke, di sini ibu punya jeruk ada 9. Terus dikurang, berarti ini bisa aja diberikan kepada orang lain atau memang jeruknya jatuh atau memang hilang. Nah kan, nih dikurang ya, berarti 9 dikurang berapa? 7. 7. 9 dikurang 7, masih bisa dihitung pakai tangan ya. 9 dikurang 7. Sisa berapa? 2. Pinter Wanda, udah ranking 1 dan nih, langsung auto. Betul nih ya, Wanda pinter dari tadi merhatiin Bu Guru nih, jadinya paham. Oke, jadinya sisanya 2. Betul Wanda. Sebelum kita
ke soal selanjutnya. Kan ini kan ada tambah-tambahan. Kalian tahu nggak sih kalau tambah-tambahan atau pengurangan itu bisa kalian temui di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya ketika kalian ke warung, terus kalian uangnya belanja nih, kalian punya uang 5.000 tapi kalian cuma janjiin 3.000, kan jadinya kan bisa kalian gunain. Kalau misalnya kalian dikasih kembaliannya kurang, jadi kalian bisa bisa bilang kalau kembaliannya kurang. Misalnya Wanda jajan 5.000, tapi uangnya 10.000. Jadi cara ngitungnya gimana? 10 10.000 dikurang 5.000. jadi hasilnya 5.000 kembaliannya. 5.000. Nah, kalau misalnya kalian dikasih kembalian 2.000, jangan mau. Kalau misalnya dikasih duitnya dikasih kembaliannya kurang, maka kalian bisa tuh bilang seharusnya kembaliannya 5.000 bukan 2.000, seperti itu. Kalau misalnya lebih juga nggak boleh. Kalian harus mengembalikan ketika kalian misalnya dikasih lebih, karena itu bukan hak kalian. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kurang nggak bagus, dikasih kembalian kurang juga kalian harus minta. Dan tapi kalau misalnya dikasih kalian kembaliannya lebih, kalian juga harus mengembalikan kepada yang punya warung gitu. Itu ya anak-anak. Baik, Bu Guru. Oke, penjumlahan itu ada lagunya, tahu kalian udah pernah denger pasti. Kalian tahu nggak lagunya yang gini? 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 7 ditambah 7 sama dengan 14. gitu. Coba ayo kita sama-sama nyanyi. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 tambah. tambah 2. Ini random ya. Ini kayaknya random ya. 3 ditambah 3 Sama dengan 6. 7 ditambah 7 sama dengan 14. ya. Pokoknya biar kalian ingat aja, karena ini masih angkanya masih satuan sampai puluhan, dan puluhannya itu baru sampai 20 karena di temanya seperti itu ya. Kita cuman belajar sampai angka 1 sampai 20. Oke. Selanjutnya soal terakhir. Ibu akan menulis papan tulis. Ini kalian juga harus menghitung sih, tapi ibu cuma mau minta kalian mencocokkan nih angka-angka yang ada di sini. Jadi di sini ada 7, kelihatan nggak anak-anak? Atau tidak terlihat? Terlihat semuanya? Nggak begitu kelihatan, Bu Guru. Kelihatan ya? Apa ibu? Sebentar ya, Nak. Sebentar ya, Nak. Oke, anak-anak sekalian, di sini sudah ada 5 soal dan jawabannya. Tapi ini ngacak. Jadi kalian harus mencocokkan jumlah yang sekiranya hasil dari penjumlahan atau pengurangan yang ibu tulis di papan tulis. Oke, soal yang pertama. 7 ditambah 2. 7 ditambah 2 hasilnya adalah 9. 9. Berarti 7-nya ditarik ke 9. Kayak gitu ya. Oke. Sekarang soal nomor 2. Wanda, 10 dikurang 6. 10 dikurang 6. 1, 2, 3, 4. 4, Bu Guru.
Cepat ya, dinaikin ke sini. Wih. Oke, soal selanjutnya. Ibu belum dengar suaranya Halimah nih. Mana ya Halimah? Ada nggak Halimah? Ada, Bu. Halimah nggak ngantuk kan ya? Seru nggak belajar matematika? Ngantuk, Bu. Tidur jam berapa semalam? Oke, lanjut ya, Halimah. Jadi di sini Ibu ada soal 12 ditambah 8. Ayo, 12 ditambah 8. Kalau penjumlahan sama ya. Nah, ini begini cara kalian nyusunnya agar memudahkan kalian untuk menghitung. 2 ditambah 8. Berapa? 8, 9, 10, 10. 10. Kemudian satunya ditaruh di atas sini. Lalu 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2. Jadi hasilnya adalah 20. Kita coret ke sini. 20. Selanjutnya 15 dikurang 5. Nah, kan kita jari tangan cuma 10. Jadi bisa dihitung seperti tadi ya, Nishma dan teman-teman yang lain. 15 diturunin ke bawah kayak gini. Dikurang 5. Nah, 5 dikurang 5 sama dengan berapa anak-anak? 0. 0. Satunya turun. Jadi hasilnya adalah 10. 15 dikurang 5 sama dengan Ibu lupa 10. 10. Oke. Ibu lupa apa namanya? Nulis jawabannya. 10. 15. Nah, ke sini. Oke, soal terakhir 10 ditambah 9. Sama kayak tadi, 10 ditambah 9. 0 ditambah 9, 9. 9 ya, karena tidak dipinjam, karena dia kan ditambah, bukan dikurang. Jadi nggak perlu minjem ke sebelahnya. Dan satunya turun, jadi hasilnya adalah 19. 11. Oke, kalian terbaik. Kalian keren nih, paham. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Soal-soal latihan tadi udah kalian selesaikan dengan baik dan benar. Untuk itu, pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas rumah. Ibu akan memberikan kalian tugas rumah, yaitu kalian mencari benda-benda di rumah kalian yang jumlahnya sama. Misalnya kalian punya buku. Nah, bukunya itu jumlahnya berapa? Dan kalau misalnya kalian punya pulpen jumlahnya berapa? Nah, seperti itu ya. Jadi minimal 5 benda di rumah kalian yang kalian kira sekiranya kalian punya nih banyak gitu. Seperti itu ya. Tapi jangan beras. Beras itu kalian susah ngitungnya ntar. Soalnya dia butiran ya kan. Benda-benda yang kalian bisa pegang gitu. Oke? Oke, untuk itu sebelum mengakhiri pembelajaran kita sama-sama berdoa. Berdoa wal asri dimulai dengan basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, dan jaga pola tidur. Jangan lupa cuci tangan, memakai masker kalau misalnya kalian mau kemana-mana. Ibu akhiri dengan haza wallahu yar'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya, nanti absennya di grup. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya penampilan terakhir dari Irsalina Aulia. Untuk Irsa dipersilakan.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak ibu sekalian. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Ibu akan tunjuk salah satu dari kalian untuk memimpin doa ya. Siapa ya? Coba Ahda Aulia, hadir Ahda Aulia. Ada? Ahda Aulia. Wah, nggak ada ya orangnya ya. Kalau Syifa, ada Syifa? Tolong dipimpin doa ya sayang. Baik, Bu. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Syifa. Oke, sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Bagi yang namanya disebut, tolong bilang hadir ya. Yang pertama, ada Anissa Nur Fitria. Tidak hadir, Bu. Oh, tidak hadir. Oke. Halimah. Hadir, Bu. Ya. Jana. Jana hadir. Wanda hadir ya. Nijma hadir. Siti Hajar hadir. Hadir. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Sebelum kita ke materinya, Ibu mau tanya nih sama kalian. Pekan kemarin, Ibu kan juga, kita masih belajar tentang statistika ya. Siapa yang masih ingat pekan kemarin Ibu mengajarkan statistika tentang apa? Modus. Siapa yang masih ingat? Apa sih modus itu? Yang Modal yang nilai sering muncul. Nilai sering muncul, berarti masih ingat ya. Jadi hari ini kita akan membahas lanjutan dari modus tersebut, yaitu median. Oke, sekarang disimak baik-baik. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Oke, jadi materi kita masih di statistika yaitu median. Setelah kemarin kita membahas tentang modus. Yuk, kita mulai. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan membacakan dulu kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasarnya itu yang pertama menjelaskan dan membandingkan median dari data tunggal. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah dari data tunggal yang berkaitan dengan median. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian median. Yang kedua, melalui kegiatan berlatih soal, siswa mampu mengidentifikasi median dari kumpulan data. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengolahan data dengan benar. Oke, tak perlu lama-lama lagi, kita masuk ke materi median. Semuanya mohon diperhatikan dan dicatat ya. Oke. Sebelum jauh-jauh kita bahas tentang median, kita harus mengetahui dulu median itu apa. Kalau sebelumnya modus adalah nilai yang sering
sering muncul. Nah, kalau median itu apa sih? Nah, median adalah data tengah setelah data diurut. Dari pengertian median tersebut, maka langkah awal dalam menentukan atau mencari median adalah dengan mengurutkan dari yang paling kecil atau sebaliknya, mengurutkan dari yang paling besar. Nah, jadi kalau modus itu kata kuncinya nilai yang sering muncul, kalau median kata kuncinya adalah data tengah atau nilai tengah. Nah, kalau misalnya mencari modus kan nggak usah pakai cara gimana-gimana ya. Kayak kamu lihat aja data yang paling sering muncul apa. Nah, itu berarti modusnya. Kalau median itu, cara mencari median itu ada 2 cara. Tergantung dari data tersebut. Misalnya, kita menemukan data ganjil atau data genap. Nah, itu berbeda caranya. Jadi, sekarang kita bahas dulu median menggunakan 2 cara tersebut. Sebelum dilanjut, apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjut. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal aja ya. Ini contoh soal median data ganjil. Nilai matematika siswa kelas 6 sebagai berikut. 70, 60, 80, 80, 70, 80, 75, 75, 90, 80, 100, 70, 80, 85, 70. Coba Ibu mau salah satu kasih tahu Ibu ada berapa data nilai matematika siswa kelas 6. Hitung datanya. Ada yang bisa membantu Ibu? Saya, Bu. Oh iya, silakan Wanda, dihitung datanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 15 data, Bu. Oke, 15 data. Sekarang siapa yang tahu 15 ini termasuk ganjil atau genap? Ganjil. Ganjil, benar sekali. Jadi, cara mencari median yang pertama itu tadi apa? Diurutkan dari yang terkecil. Oke, jadi di 15 data tersebut, yang paling kecil itu kan nilainya 60. Kedua 70, ketiga 75, 80, 85, 90, dan 100. Kita urutkan dulu anak-anak dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Dan kalau dihitung, banyak data tersebut adalah 15 data, 15 nilai matematika siswa kelas 6. Nah, apa sih rumusnya? Rumusnya itu, kalau kita mencari data ganjil, rumusnya itu N plus 1 dibagi 2. N itu apa, Bu Guru? N itu adalah banyak data, anak-anak. Jadi, kita tulis N plus 1 dibagi 2, terus median. Tadi N itu banyak data. Berapa tadi banyak datanya? 15. Iya, benar. 15. 15 ditambah 1 dibagi 2. Maaf, ini nggak ada baginya. Salah. 15 ditambah 1 dibagi 2. 15 tambah 1 berapa? 16. Oke, 16 dibagi 2 berapa? 8, Bu. Jadi, 16 dibagi 2 itu 8. Bukan mediannya itu 8, tapi mediannya itu data ke 8. Coba kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Data ke-8 adalah 80. Jadi, median dari data ke-8 itu 80. Ada yang ingin bertanya sebelum lanjut ke data genap? Gampang ya anak-anak, bisa dimengerti semua ya. Alhamdulillah, kita lanjut ke soal mencari data genap. Oke, ini emang agak susah, tapi kalau udah ngerti pasti gampang kok. Contoh median data genap. Nilai matematika siswa kelas 6 sebagai berikut. Nah, udah. Coba sekarang Syifa Aulia tolong hitung data kelas 6. Data nilai matematikanya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Bu. Oke, 16. Indah Hafizah, 16 itu data genap atau ganjil ya? Ibu mau tahu? Genap, Bu. Oh, pinter sekali. Jadi, 16 itu data genap ya. Nah, rumusnya itu beda nih sama data ganjil. Kalau tadi data ganjil kan cuma N plus 1 dibagi 2. Kalau data genap, rumusnya itu N dibagi 2, N per 2 ditambah N per 2 plus 1 dibagi 2 lagi. Nah, oke, media lanjut. N-nya kan 16 tadi, 16 dibagi 2 ditambah 16 dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, 16 dibagi 2 berapa? 8, Bu. 8. 16 tambah 1 dibagi 2? 16 tambah 1 berapa? 17. 8,5. 16 ditambah 1. Oh, maaf. 17. 16 dibagi 2. 16 dibagi 2 dulu. 8. 8, Ditambah 1. 9. Nah, begitu. Jadi, kita cari dulu nih data ke-8, data ke-9. Coba Wanda cari data ke-8 itu berapa nilainya? Setelah diurut ya, setelah diurut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80. 80. Coba Indah cari data ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80 juga, Bu. Oke, jadi data ke-8 80 dan data ke-9 juga 80. Nah, kok ada 2 ya Bu guru mediannya? Jadi, kan udah nih, tadi nih udah ditambah sama ditambah. Nah, yang dibagi 2 ini belum kan? Jadi, data ke-8 80 dan data ke-9 80 itu ditambah dulu. 80 tambah 80 dibagi 2. 80 tambah 80 berapa? 100. 160. Ya, jadi 160 dibagi 2. Jadi median dari data genap tersebut adalah 80. 80. Nah, perbedaannya gitu anak-anak. Kalau data genap itu, kan kalau data genap itu nggak ada tengahnya ya. Jadi tengahnya itu ada 2, antara kanan dan kiri. Jadi kita tambahin dulu, baru kita bagi 2. Itu cara gampangnya. Nah, oke, sekarang kita ke cara gampangnya. Ibu males pakai rumus, ribet. Saya males nulisnya, mau yang gampang aja. Oke, jadi sekarang ada cara gampangnya nih. Kan median nih, udah dapat datanya, udah diurut, tapi nggak mau pakai rumus. Oke, ya udah. Berarti ini kan ada 15 data. Kalian tinggal cari aja data yang paling tengah. Kalau 15 itu kan ganjil ya, jadi ada tengahnya tuh. Nah, tengahnya itu 80. Itu jadi nggak pakai rumus, tapi kalau pakai rumus ini untuk pengetahuan aja ya. Kalau ini tuh sebenarnya bisa cara kayak gini, bisa cara 1, bisa cara 2. Nah, cara 2 itu cara yang mudah, tinggal kalau misalnya datanya ganjil bisa langsung kalian tentukan. Kalau datanya genap, kalian tambah dulu di tengah-tengahnya itu, misalnya 16. Nah, 16 ini kan tengahnya itu kan data ke-8 dan data ke-9. Kalian tambah dulu, baru habis itu kalian bagi 2. Nah, itu mediannya. Nah, kalau median data genap itu nggak selalu nilainya tuh nggak selalu ada di data tersebut. Bisa koma, gitu. Nah, oke. Sekarang ada contoh soal lagi nih. Oke. Sekarang Ibu tanya ya. Coba siapa ya? Nijma, ada Nijma? Iya, Bu Guru. Nijma, coba hitung banyak data di atas. Datanya. Ada 5 siswa. Ada 5 siswa. Hasna, ada Iya. Hasna? Ihwan Aldi ada?
Jana? Gak ada ya. Kalau Siti Hajar ada Siti Hajar? Hadir, Bu. Oh, Jana ada. Jana, coba. Kan tadi Nijma bilang, data di atas itu ada 5. Nah, apakah banyak data termasuk bilangan ganjil atau genap? Bilangan ganjil, Bu. Sepakat ya, kalau 5 itu adalah bilangan ganjil. Nah, coba siapa ya? Syifa Aulia, Iya, Bu. coba, kan ini ada 5 data. Coba kamu urutkan data terkecil hingga terbesarnya. Baik, Bu. Pertama, dari Siti, 11 tahun. Kemudian Dayu, 11 tahun. Kemudian Udin, kemudian Beni, dan yang terakhir Edo, Bu, 13. Oke, pinter. Nah, coba sekarang siapa ya? Wanda, data berapa yang di posisi paling tengah? Setelah diurutkan ya. 12, Bu Guru. Gimana caranya, Wanda? Kok kamu tahu itu 12? Karena itu nilai tengahnya 12. Ini kamu pakai cara 1 atau cara 2? Cara 2. Cara 2 yang gampang ya. Oke, boleh, Iya. boleh. Nah, kan itu cara 2. Nah, yang terakhir, bagaimana menentukan nilai tengah jika banyak data adalah ganjil? Berarti ini perlu apa? Perlu cara 1 nih, perlu diurai. Jadi gimana ini? Kok bisa 12 itu data tengah? Perlu pembuktian. Siapa yang bisa membuktikan pakai kertas? Ditulis di kertas, lalu ditunjukkan ke Ibu. Kameranya diarahkan ke buku. Ada yang bisa? Mungkin Indah bisa, Indah? Atau Anda Ya, bisa? Bu. Coba kamu kerjakan. Yang terakhir, dengan pakai cara 1, bagaimana membuktikan bahwa 12 itu, kan Wanda udah bilang nilai tengahnya itu 12. Nah, bagaimana membuktikan kalau 12 itu beneran nilai tengah? Ibu boleh nggak usah ditulis nggak? Tapi kamu bisa memberikan rumusnya pada teman-teman. Ya, kan jadi tadi kata nih, kata siapa ya, Bu? Yang bilang kalau data ini ganjil. Ya. Kan ada 5. Terus rumusnya N ditambah 1. Jadi 5 ditambah 1 sama dengan 6. Terus 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kalau misalnya kita urutin, yang 11 kan ada 2. Yang 13 ada 1. Terus yang 12 ada 2. Jadi 11, 11, 12, 12, baru 13. Jadi kita hitung data yang ketiga. Yaitu Oke. 13. Berapa? 12, Bu. Ya, 12. Jadi data ketiga dari data setelah diurutan itu adalah 12. Benar sekali. Terima kasih Indah dan teman-temannya. Nah, betul ya. Jadi soal pertama itu ada 5 data, terus bisa diurutkan tadi sama Syifa Aulia, terus ada rumusnya juga. Benar ya kata Indah, 5 ditambah 1 dibagi 2, jadinya 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 itu bukan mediannya, tapi data ketiga dari data tersebut. Oke. Selanjutnya, Ahda Aulia udah hadir? Belum ya? Oke, Wanda coba hitung data
umur di kelas 6. Ada 6, Bu Guru. Betul. Nah, coba urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Coba Wanda urutkan. Siti 11 tahun, Ya. Dayu 11 tahun, Meli 11 tahun, Udin 12 tahun, Beni 12 tahun, terakhir Edo 13 tahun. Nah, Syifa Aulia, data keberapa yang berada pada posisi paling tengah? 11 dan 12, yang ketiga dan keempat. Oke, 11 dan 12. Betul, Bu Guru? Betul. Nah, siapa yang bisa mencari? Siapa bisa mencari pakai cara satu? Ada yang masih ingat rumusnya? Janah bisa, Janah? Iya, Bu. Coba Janah hitung median data tersebut pakai cara satu. Pakai rumus. Masih ingat rumusnya? Lupa, Bu. Lupa. Oke, sekarang kita lihat ya. Oke. Rumusnya itu N dibagi 2 ditambah N dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2 lagi. Nah, N-nya itu berapa tadi? Yang dihitung. N-nya berapa? 11. Salah. N. 6. N itu adalah data seluruhnya. 6. Ya, ada 6 data. Nah, 6 dibagi 2 berapa? 3. Terus yang selanjutnya, 6 dibagi 2, 3 ditambah 1. 4. Nah, data ketiga itu berapa? Data ketiga 11. Data keempat? 12. Nah, ya udah jumlahkan. 11 tambah 12 dibagi 2. 23 dibagi 2. Hasilnya koma dong, Bu Guru. Iya. Jadi, kalau data genap itu nggak selalu nilainya bulat. Bisa juga koma. Jadi, 23 dibagi 2 sama dengan 11,5. Median dari data tersebut yaitu 11,5. Oke. Sebelum lanjut ke kuis, adakah yang ingin ditanyakan? Oke, sekarang kita masuk ke ke soal ya. Siapa yang mau jawab? Coba, siapa yang mau jawab ya? Coba Nijma, kamu jawab pertanyaan ini sambil dibacakan soalnya. Berikut ini data penjualan minyak goreng di toko sukses. Perjalanannya selama 9 hari. Datanya sebagai berikut. 8, 9, 6, 7, 6, 9, 8, 8, 9. Median dari data tersebut adalah... Coba Nijma hitung ya. Jadi, pertama kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil ke terbesar. Jadi datanya itu 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9. Nah, median dari
Data tersebut adalah nilai tengahnya. Ini ada 9 ditambah 1 jadinya 10 lalu dibagi 2. Hasilnya 5. Jadi data kelima itu adalah nilai mediannya. Data kelima setelah diurutkan adalah, bentar lupa. 6, 7, 8, Bu Guru, betul tidak? Coba kita cek sama-sama ya. Iya. Oke. Mana-mana kursornya. Oke. 8 ya tadi Nijma ya? Iya, Bu Guru. Coba kita pencet. Wah, benar. Bintang 3 untuk Nijma. Yeay. Lanjut ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Coba Syifa Aulia, kerjakan Syifa Aulia. Iya, Bu Guru. Sambil dibacakan dulu soalnya kepada teman-teman. Data berat badan siswa kelas 6 MI Az-Zaitun adalah sebagai berikut. 32, 34, 33, 33, 32, 35, 37, 33. Jika diurutkan 32, 3, 32, 33, 33, 33, 34, 35, 37. Ada 8, Bu Guru. Terus Ya, berarti media 8 itu termasuk Genap. Nah, coba bagaimana Syifa menghitung genap? Boleh pakai cara 2, cara yang gampang boleh. cara duanya data ke 4 dan ke 5. Hasilnya 33. Jadi Kok 33 itu udah ditambah atau belum? belum, Bu Guru, maksudnya Oh data ya. yang ke 4 dan ke 5 tuh jumlahnya 33. Ya. Lalu Rumusnya tadi apa, Bu Guru, lupa. tadi data ketiga tengahnya berapa? Data ketiga sama keempat ya? Data keempat dan kelima. 4 dan kelima. Data keempat dan kelima ditambah lalu dibagi 2. Bagi berapa, Bu Guru? Dibagi 2 sayang. Sudah nemu jawabannya? Bagaimana sih Paulia? Apa perlu bantuan? Bentar, Bu. Perlu, Bu. Berapa? Perlu bantuan, Bu. Oke, siapa yang mau bantu si Paulia? Coba Indah Hafiza, bisa dibantu temannya, Nak? Ada Indah? Ada Bu Guru. Coba, boleh. Bu ini harus Mana? pakai coret-coretan Bu. Tadi aku coret-coretannya di papan tulis. Ya, ketemu jawabannya? 33. Oke. Mau dikunci jawabannya? Coba
Coba ya, si Faulia dibantu dengan Nijma. Jawabannya berapa tadi, Nijma? 33. Oke, kita cek. Wah, benar. Jadi, tadi kan data keempat dan kelima itu kan 33 sama 33. Nah, 33 ditambah 33 itu berapa? 66. 66 dibagi 2, nilainya 33 lagi. Jadi, mediannya adalah 33. Ya, Bu Guru. Terima Oke, kasih. soal selanjutnya, Wanda Horinisa bisa dibantu? Bacain soalnya juga, Bu. Oke. Data ulangan matematika Wanda selama 1 semester adalah sebagai berikut. 9, 7, 7, 8, 8, 10, 9. Berapa median dari data ulangan tersebut? Boleh gak Bu pakai cara kedua? Boleh. Aku urutin jadi 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Datanya kan ada 7. Nilai tengahnya, mediannya itu 8. 8. Oke, kita cek sama-sama ya. Wah, jawabannya benar sekali. Hore. Oke, kita udah di ujung pembelajaran. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil pada hari ini yaitu kata kuncinya ya. Kalau modus itu kemarin adalah nilai yang sering banyak muncul, kalau median adalah nilai tengah. Nah, median itu ada 2 cara, kalau genap bisa langsung ditentukan, kalau ganjil bisa langsung ditentukan nilai tengahnya, kalau genap kita tambah dulu lalu dibagi 2. Oke, untuk pekan depan Ibu ada tugas buat kalian. Masing-masing dari kalian itu mencari data dari teman-temannya. Contohnya Wanda kumpulkan data ukuran sepatu kelas 6 di kelas kalian. Terus Siva data dari berat badan kelas kalian. Terus misalnya Nijma data apa lagi ya? Data tinggi badan. Jadi masing-masing mempunyai data dan dihitung mediannya. Bisa dipahami? Bisa, Bu Guru. Oke, Ibu tunggu pekan depan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, boleh Ketua Kelas si Faulia pimpin doa pulang ya, Nak. Ada, Siva? Ya, Bu Guru. Ya, pimpin doa pulang, sayang. Ya. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak semua untuk waktunya hari ini. Sampai jumpa ke pekan selanjutnya, kita akan membahas tentang MEAN. Sekian dari Ibu. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru. Sama-sama. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini semua pengajar hadir dan hanya satu observer yang tidak hadir dan jumlah seluruhnya yang hadir ada 10 mahasiswa. Itu terima kasih kalian atas perhatiannya, atas partisipasinya di hari ini. Mari sama-sama kita akhiri pembelajaran micro teaching di hari ini dengan berhamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke. Terima kasih.
Ustadz sudah selesai Ustadz untuk kelompok B.